dengan NIM 4122211099 dari kelas ABT 2D Malang. Halo, perkenalkan nama saya Agus Nambela dengan NIM 41222196 kelas ABT 2D Malang. Nama saya Kristina Sirait dengan NIM 41222111 dan 2 dari kelas ABT 2D Malang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farezi dengan NIM 4122210101 kelas ABT 2D Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Hidayatullah. Saya dari kelas ABT 2D Malang. NIM saya 4122211121. Halo, perkenalkan nama saya Mikael Menang Limbong dengan NIM 4122211119. Nama saya Kira Mesona Simatupang, NIM 4122211120. Selamat malam, saya Desila Pangkabean dengan NIM 4122221123. Kebugaran jasmani atau kebugaran fisik adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dengan efektif dan efisien. Kebugaran jasmani meliputi berbagai aspek seperti kekuatan otot, kecepatan, kekuatan kardiovaskular, fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. Kebugaran jasmani penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental. Dengan menjaga kebugaran jasmani, Anda dapat mengurangi risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih, apa sih tips-tips dan juga jenis-jenis untuk menjaga jenis-jenis latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Yang pertama kami akan menjelaskan tipsnya, yaitu menjaga atau mengkonsumsi pola makan yang sehat, di mana kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, hindari makanan-makanan yang tinggi akan lemak dan juga gula. Dan selanjutnya kita harus menjaga pola tidur kita, yang dimana waktu istirahat yang cukup akan membuat tubuh juga akan lebih sehat lagi, kurang-kurangnya begadang dan terus-terus sering latihan kebugaran jasmani. Dan yang ketiga yaitu latihan karbon fiksial, ya, dimana latihan tersebut dapat meningkatkan kesehatan paru-paru dan juga jantung. 4. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan otot dan membakar lemak. Contoh dari latihan kekuatan ini seperti pull up, sit up, push up, dan squats. 5. Peregangan. Peregangan ini sangat penting dilakukan untuk menjaga fleksibilitas tubuh dan mencegah dari cedera. Peregangan ini sangat baik digunakan sebelum dan sesudah latihan. Lalu yang terakhir itu keenam. Yang keenam ini ada latihan kebugaran umum. Latihan kebugaran umum ini dapat membantu keseimbangan, koordinasi, dan fleksibilitas tubuh. Dan beberapa contoh dari latihan kebugaran umum ini seperti yoga, pilates, dan tai chi. Latihan pertama ada gerakan swan pose. Latihan kelenturan ini berguna untuk melatih otot pinggang dan otot paha. Cara melakukannya, awali dengan berbaring secara tengkurap, meletakkan kedua telapak tangan di lantai dengan siku ditekuk. Pastikan lengan tetap menempel pada tubuh dan bahu jauh dari telinga. Kedua kaki dirapatkan sebaik mungkin, lalu dorong telapak tangan dan angkat perut menjauhi lantai. Tarik napas dan rentangkan punggung semaksimal mungkin. Tahan posisi tersebut selama beberapa saat dan turunkan badan ke lantai lagi. Gerakan kedua ada seated butterfly stretch. Latihan ini berguna untuk melatih otot paha dan betis. Cara melakukannya, duduk dengan kedua kaki ditekuk, tangan diposisikan memeluk dua kaki. Lalu perlahan lentangkan kedua kaki seperti duduk bersila dengan posisi telapak kaki secara berhadapan. Pastikan kepala, leher, dan punggung dalam posisi tegak. Letakkan kedua tangan di atas kaki. Hembuskan napas perlahan dan bungkukkan punggung serta pinggul ke depan. Turunkan juga siku hingga menyentuh bagian dalam paha sambil mendorong paha ke bawah serendah mungkin.
Pastikan punggung tetap lurus dan dorong lagi punggung serta pinggul serendah mungkin. Tahan posisi tersebut selama 15-30 detik dan kembali ke posisi awal. Gerakan pertama adalah standing tree pose. Gerakan ini yang paling umum dilakukan dan paling mudah untuk kita lakukan sendiri di rumah. Selain bisa menjaga keseimbangan, pose ini juga bisa memperkuat otot pergelangan kaki. Untuk melakukan pose ini, kita perlu berdiri dengan satu kaki yang satunya bisa tempelkan pada sisi betis kaki lainnya sehingga posenya mirip dengan pohon. Gerakan ini bisa menjaga keseimbangan tubuh, sementara untuk posisi kedua tangan bisa bergerak bebas. Yang kedua, sikap kapal terbang. Sikap kapal terbang merupakan salah satu bentuk gerakan untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan daya tahan. Sikap kapal terbang adalah bentuk gerakan dengan berdiri bertumpu pada salah satu kaki terkuat, lalu mengangkat kaki yang lain dan menjulurkannya ke belakang. Yang pertama adalah sit up. Sit up adalah latihan ketahanan abdomen untuk menguatkan dan mengencangkan otot-otot perut. Sit up dilakukan dengan cara badan berbaring telentang, lalu mengangkat badan. Sit up melatih kekuatan otot rectus abdominis, abdominis transversal, obliquus line flexor pinggul, dada, dan juga leher. Yang kedua ada gerakan push up. Push up ini melatih otot kaki dan pinggul. Tiga, gerakan plank. Plank dapat memperkuat kelompok otot besar di seluruh tubuh, di mana dengan otot yang makin kuat, maka kalori yang terbakar pun banyak, bahkan saat kamu sedang istirahat. Dengan rutin melakukan plank, maka kalori yang terbakar makin efektif, dan risiko penambahan berat badan pun berkurang. Dalam menjaga kebugaran tubuh, kita harus melatih kekuatan otot kita sehari-hari. Saya menganjurkan sebuah kegiatan untuk melakukan latihan otot. Yang pertama, kegiatan push up. Itu melatih bagian dada, bahu, dan lengan. Untuk latihan kedua, yaitu plank. Untuk melatih otot perut, tapi juga bisa untuk melatih tangan dan kaki. Langkah kaki pada lari pelan atau jogging adalah langkah kaki yang santai dengan kecepatan rendah dalam waktu yang tergolong lama. Olahraga ini umum dilakukan karena manfaatnya yang cukup banyak bagi tubuh. Di sini saya akan mempraktekkan gerakan daya reaksi. Berikut adalah gerakan yang kedua. Ini saya akan mencontohkan gerak koordinasi. Gerak koordinasi yang pertama. Kita ke gerak koordinasi yang kedua. Saya di sini akan menjelaskan gerakan gaya ledak.